Swedia namanya sering banget kita dengar sebagai contoh negara modern yang nyaris sempurna. Tapi gimana kalau di balik kemajuan yang gemilang itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan? Nah, kali ini kita akan coba bedah realitas di balik mimpi Swedia tentang masyarakat tanpa uang tunai. Yah, Anda nggak salah dengar. Di Swedia, uang tunai bisa dibilang sudah mati. Dompet tebal yang dulu jadi simbol kemapanan, sekarang cuma jadi barang antik. Terus, apa gantinya? Sesuatu yang jauh lebih personal, jauh lebih melekat. Oke, kita mulai dari visinya dulu. Swedia ini membayangkan diri mereka sebagai pionir peradaban. Sebuah utopia di mana semuanya serba praktis, serba mulus tanpa hambatan. Semuanya ada di ujung jari, atau lebih tepatnya, di dalam tangan Anda. Ini kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah kan? Coba bayangin, bayar kopi, naik kereta, atau bahkan buka kunci pintu kantor cuma dengan melambaikan tangan. Ini bukan sulap, tapi ini jadi mungkin karena ada implan microchip. Ukurannya cuma segede butiran beras yang ditanam di bawah kulit. Dan ini bukan lagi sekedar wacana. Udah lebih dari 4.000 warga Swedia yang secara sukarela menanamkan chip elektronik ini ke dalam tubuh mereka. Gila kan? Ini bukan cuma dompet digital, tapi sekaligus jadi tiket kereta api dan kunci serbaguna. Semuanya dalam satu chip kecil. Tapi teknologi yang benar-benar mengubah segalanya itu adalah aplikasi bernama Swish. Nah, Swish ini diluncurkan tahun 2012 oleh 6 bank terbesar di Swedia. Dan sekarang udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Saking umumnya, kata Swish itu udah jadi kata kerja. Mirip lah kayak kita bilang googling untuk mencari sesuatu di internet. Dan lihat deh grafiknya. Ini nunjukin betapa cepatnya teknologi ini diadopsi. Lebih dari 80% populasi Swedia sekarang pakai Swish. Ini fenomena yang luar biasa. Dan juga menunjukkan betapa tingginya kepercayaan publik di sana sama sistem perbankan. Tapi, setiap lompatan besar dalam peradaban selalu ada harganya. Di balik semua kemudahan yang kelihatannya keren banget ini, ternyata ada realitas lain yang tersembunyi. Sesuatu yang jauh lebih dingin. Dan disinilah ironi sejarahnya jadi terasa banget. Coba lihat lini masa ini. Tahun 1661, Swedia adalah negara Eropa pertama yang memperkenalkan uang kertas. Sekarang, lebih dari 3 abad kemudian, mereka justru jadi yang terdepan untuk menghapus ciptaan mereka sendiri. Benar-benar putaran sejarah yang luar biasa ya. Jadi, apa masalah utamanya? Kita masuk ke yang pertama, dan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, hilangnya privasi finansial kita. Secara total. Tanpa uang tunai, ya, anonimitas finansial itu hancur. Setiap transaksi, sekecil atau sepribadi apapun itu, mulai dari beli secangkir kopi, beli obat sakit kepala, sampai mungkin beli sesuatu yang sangat pribadi, semuanya direkam, dikasih cap waktu, dan diarsipkan selamanya di server bank. Selamanya. Dan jantung dari semua sistem ini adalah sesuatu yang disebut Bank ID. Nah, ini poin yang krusial banget. Bank ID itu bukan KTP yang dikeluarkan pemerintah. Ini adalah identitas digital yang dikeluarkan dan dikenalikan oleh sekelompok bank swasta. Dan sekarang Anda butuh ini untuk hampir semua hal di sana. Slide ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas. KTP dari negara itu adalah sebuah hak yang menjamin akses Anda ke layanan publik. Sementara Bank ID adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh bank. Dan ingat, apa yang diberikan bisa dengan mudah diambil kembali. Dan ini membawa kita pada sebuah konsep yang jujur aja mengerikan. Kematian digital. Jadi, ketika bank dengan alasan apapun memutuskan untuk mencabut Bank ID Anda itu secara efektif dihapus dari masyarakat. Anda nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa sewa apartemen, bahkan nggak bisa lihat rekam medis Anda sendiri. Anda jadi semacam hantu digital. Masalahnya nggak berhenti di situ. Saat sebuah negara mendigitalkan seluruh sistem ekonominya, negara itu sebenarnya sedang membangun benteng yang kelihatannya megah, tapi sayangnya benteng itu terbuat dari kaca. Sangat rapuh. Kenapa rapuh? Karena sistem ini bergantung sepenuhnya pada listrik yang harus nyala terus, koneksi internet yang nggak boleh putus, dan keamanan siber yang harus selalu selangkah di depan para peretas. Beda banget sama uang tunai yang nggak butuh itu semua, kan? Dan jangan salah, ini bukan cuma teori. Risiko ini nyata. Pernah ada serangan siber besar yang bikin sistem Swish lumpuh total selama berjam-jam. Coba bayangkan kepanikannya. Di seluruh negeri nggak ada yang bisa beli makanan, bayar bensin, atau naik bus. Satu negara lumpuh seketika. Sekarang,
mari kita bicara soal biaya manusianya. Karena narasi soal kemajuan teknologi itu selalu punya titik buta. Dan di Swedia, titik buta itu dihuni oleh mereka yang tertinggal, yang terlupakan. Angka-angka ini cukup mengejutkan. Sekitar 1 juta orang di Swedia, itu artinya 1 dari 10 penduduk, nggak mampu atau nggak siap untuk pindah ke sistem digital ini. Dan yang paling menyedihkan, mayoritas dari mereka adalah para lansia, generasi yang justru ikut membangun negara itu. Jadi, siapa saja mereka? Ya, mereka adalah para lansia yang merasa asing dengan teknologi, para tunawisma yang nggak bisa lagi menerima sedekah uang koin, dan para imigran atau pengungsi yang kesulitan membuka rekening bank, yang artinya mereka terkunci dari sistem Bank ID dan nggak bisa ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Pertanyaannya jadi sangat mendasar. Gimana caranya Anda bisa bertahan hidup di dunia yang bahkan nggak mengakui keberadaan Anda hanya karena Anda nggak punya kode identitas digital yang disetujui oleh bank? Oke, jadi kita sampai pada inti masalahnya. Swedia telah menunjukkan kepada dunia sebuah visi tentang efisiensi dan kemudahan yang paling puncak. Kisah Swedia ini sebetulnya adalah cermin bagi kita semua. Pertanyaannya bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Apakah kenyamanan tertinggi ini sepadan dengan harganya? Harga yang kita bayar dengan privasi, dengan keamanan, dan dengan inklusivitas sosial. Saat dunia kita makin digital, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama.